akal itu gitu. Ketemu dengan firman misalnya, jika kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu tidak masuk akal. Nah, saudara mulai protes, wah mana bisa, tidak mungkin, itu ngomong toh, tidak mungkin, tidak tahu ya apa, pokoknya tidak bisa itu. Saudara hanya menerima bagian-bagian dari firman yang masuk akal saudara. Dan semua yang masuk akal itu selalu berkaitan dengan keinginan kita secara manusia. Sembuh, sehat, kaya, sejahtera, mulia, terkenal, berpengaruh. Semua hal yang baik, saya tahu. Tetapi kalau saudara hanya menjadi Kristen yang masuk akal, saudara hanya bisa menerima pesan-pesan seperti itu. Allah bekerja untuk membahagiakan saudara. Jemaatnya langsung bilang, amin. Tidak ada itu di Alkitab. Tapi itu cocok, itu masuk akal dengan kedagingan kita, saudara-saudara. Apa sih artinya lahir dari air dan roh? Air itu bicara masalah penyucian dan pertobatan. Setiap orang yang lahir baru itu mengalami satu proses yang bernama disucikan. Artinya apa? Dia tuh pernah menemukan dirinya tuh begitu kotor, begitu berdosa, dan kemudian dia datang kepada Yesus, minta supaya Yesus menyucikan dosa-dosanya. Dan kemudian dia bertobat. Bertobat itu apa artinya apa? Dia berbalik arah. Dia menyadari jalan hidupnya yang sekarang ini sangat rusak. Jalan hidupnya ini keliru. Dan kemudian dia berbalik arah. Dia mengikuti jalan yang lain. Jalan yang Tuhan tunjukkan. Orang yang lahir baru, ciri-cirinya disucikan dan dia pernah bertobat. Dia hidup dalam satu hidup yang bertobatan. Orang yang lahir baru, saya beritahu saudara, orang Kristen lahir baru itu gampang sekali melihat dosanya sendiri. Saya pernah sampaikan juga. Orang lahir baru itu mudah sekali melihat dirinya sebagai orang yang berdosa. Dan melihat kebutuhannya untuk penyucian. Orang lahir baru itu mudah sekali untuk bisa melihat bahwa aku ini perlu diampuni dan disucikan setiap hari. Itulah ciri kelahiran baru. Sedangkan orang Kristen yang masuk akal akan mikir begini, loh, aku itu tidak pernah jahat sama siapa-siapa, aku tidak pernah berbuat salah sama orang, aku tidak pernah merugikan siapa-siapa, aku ini orang baik loh, bisnisku baik, semua baik loh hidupku ini. Dan saudara kemudian ikut Tuhan karena saudara pikir bahwa gereja tempat orang baik, ya sebagai orang baik-baik aku harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja, nggak lengkap kebaikanku. Jadi saudara kemudian ke gereja, asal ke gereja, pokoknya minggu aku pasti ke gereja. Itu sudah menambah kriteria orang baik. Kurang apa aku? Ke gereja sudah, melayani sudah, kasih persembahan sudah. Itu baik. Sikap hati yang seperti itu menunjukkan bahwa saudara adalah orang Kristen yang masuk akal. Masuk akal kok semuanya ini. Kelahiran baru itu artinya saudara ada satu proses di mana saudara menyadari, aku ini bukan orang baik. Saudara di luar baik, tapi kalau nilai dirimu, saudara bisa melihat bahwa di balik segala kebaikan, saudara tetap memerlukan Yesus Kristus untuk menyucikan saudara. Kesadaran ini tidak bisa dibuat-buat masalahnya. Ada atau tidak ada. Saya berharap lewat pesan pada siang hari ini, saudara bisa memeriksa, maksudnya saudara bisa lihat introspeksi. Aku ini sudah lahir baru belum ya? Aku ini ikut gereja ini. Kenapa? Saudara ke gereja ini kenapa? Orangnya lucu-lucu, gembalanya lucu, ya toh. Orangnya baik-baik, hidupnya seneng, musiknya enak, kursinya empuk, AC-nya dingin, di mall lagi. Habis itu bisa pulang belanja. Cingli, why not? Ke gereja ini aja. Jadi kita ke gereja itu sebagai satu bagian budaya yang kita lakukan. Gak salah saudara, itu masuk akal. Tetapi kalau boleh saya katakan firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Itu saya sudah lawan semuanya, ya. Karena kelahiran kembali itu bukan itu. Kelahiran kembali itu bicara tentang satu pengakuan pribadi, aku orang berdosa, Tuhan sucikanlah aku, ampuni aku. Dan kemudian saudara mengalami jalan yang berbalik. Itulah kelahiran kembali. Hanya ada dua macam orang di dunia, katanya Pascal. Satu, orang benar
yang selalu merasa dia orang berdosa, atau orang berdosa yang selalu merasa dia orang benar? Dua jenis orang saja. Saudara yang mana? Kalau saudara lahir baru, engkau orang benar, hatimu selalu sadar, Tuhan aku ini masih gini, Tuhan aku. Kekristenan yang sejati adalah sebuah hidup yang ada pergumulannya. Rasul Paulus bilang begini, aku ini manusia celaka. Dalam Roma pasal 7. Dalam hatiku aku ini suka hukum Tuhan, tapi aku melihat dalam tubuhku itu ada satu hukum lain yang berjuang melawan itu. Aku ini celaka, aku ini. Hatiku ini kepingin, hatiku ini kudus, tapi perbuatanku ini kayak melawan itu. Ada satu pertarungan antara milih kehendak Tuhan atau enggak. Itulah ciri orang Kristen. Jadi saudara kalau sering merasa kayak dikoreksi, iya ya, aduh iya ya, itu tanda kelahiran baru. Tapi kalau saudara khotbah ngomong enak lah itu. Kalau saudara tidak pernah membiarkan hatimu itu ditegur oleh firman Tuhan, itu artinya saudara Kristen cengli, Kristen masuk akal. Yang masuk akal saudara terima, yang menguntungkan diri sendiri saudara terima, yang tidak masuk akal saudara tolak. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita mosok iso, iya Yesus ngomong gitu, aku ini manusia biasa, dia itulah. Kalau sudah saudara keluar argumen seperti itu menunjukkan bahwa saudara belum dilahirkan kembali. Saudara hanya bisa menerima bagian-bagian yang masuk akal saja. Kristen masuk akal. Lahir dari roh, air dan roh. Itu bicara tentang ada satu perubahan hidup yang nyata. Ini kayaknya kok, saudara lihat ayatnya, hidup yang nyata. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Saudara bisa lihat, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya setiap orang yang lahir dari roh. Maksudnya ayat ini begini saudara, cara orang lahir baru itu lain-lain. Itu ada orang lahir baru di kamar. Di kamar diam-diam dia bisa melihat, duh hidupku kok rusak ya. Terus dia kemudian nangis dan kemudian berlutut, Tuhan ampuni dosaku, masuklah dalam hatiku. Ada lagi orang lagi seneng-seneng di taman, lagi seneng-seneng, lagi happy-happy di klub, moro-moro sadar gitu. Aduh aku ini berdosa ya Tuhan, berdosa. Jatuh, nangis, bertobat, lahir baru. Cara lahirnya tuh kita tidak bisa terka. Itu maksudnya, angin bertiup kemana ia mau. Saudara bisa lahir baru di terminal, saudara bisa lahir baru di kamar mandi, saudara bisa lahir baru di KKR, di gereja, di kamar, everywhere, dengan berbagai macam cara. Tetapi ada satu yang pasti, bahwa kelahiran baru itu bisa dicermati. Engkau bisa mendengar bunyinya katanya. Roh dan angin ini kata yang sama, pneuma. Tiap orang yang lahir dari roh, dia itu bisa dilihat perubahannya. Ada efeknya saudara-saudara. Angin itu tidak kelihatan, tapi saudara bisa melihat bahwa saat pesawat terbang itu tinggal landas, dia sepenuhnya ditopang oleh kekuatan udara, kekuatan pneuma itu. Kalau saudara mau tahu angin itu sekuat apa, kekuatan terbesar di planet bumi itu angin yang paling kuat. Anginlah yang menciptakan cuaca, anginlah yang menciptakan kehidupan. Tanpa angin tidak ada iklim, tanpa udara yang bergerak, bumi yang kena matahari akan hangus, yang ini akan sangat dingin. Udaralah yang menciptakan semua itu. Udaralah yang bisa menopang awan. Awan itu kan air, uap air. Awan yang di langit saudara lihat itu beratnya bisa miliaran, jutaan miliaran ton awan itu. Dan sekian juta ton air itu bisa ditopang di atas langit karena udara. Bahkan kalau secara fisika saudara, kita ini hidup di dasar laut udara. Kita ini hidup di bawah lautan udara. Dan kita ini hidup di bawah tekanan. Secara fisika 1 cm persegi kulit kita itu menerima tekanan 1 kilo dari udara. Saudara kalau naik gunung bawa botol aqua, ya toh, kemudian saudara di gunung saudara turun sampai di bawah, botol itu kan ringsek begini kan. Kenapa? Tekanan yang di dalam botol lebih kecil. Kalau botol itu saudara udaranya keluarkan semua, botol itu akan nyerek habis. Saudara hisap botol aqua, hisap dihampakan, dia akan keretek jadi kecil. Kenapa? Udara ini menekan dia. 1 cm itu 1 kilogram kira-kira. Tubuh kita manusia ini kira-kira luas kulit kita itu 1 meter persegi. Jadi setiap saudara ini ditekan oleh udara seberat kira-kira 10 ton per orang. Kalau gemuk kayak saya kira-kira 11 sampai 12 ton.
Kalau Pak Andreas saya tidak tahu. Saudara yang kurus 98 ton. Satu orang. Jadi stres itu alamiah, saudara. Stres itu baik. Kalau saudara nggak ada tekanan udara, saudara kan gelembung seperti balon tubuhmu. Kan tubuh kita juga menekan keluar. Kita ini hidup dalam pneuma, dalam udara. Kita bisa lihat efeknya, tapi kita nggak bisa lihat dari mana, ya gimananya itu kita nggak jelas. Nah, kelahiran baru juga begitu, saudara-saudara. Orang yang lahir baru itu jelas hidupnya, ada perubahan. Mungkin kalau boleh saya simpulkan tuh ini, hidup kudus dalam takut akan Allah. Sudah, kalau saya mau simpulkan ini, 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang punya janji itu, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Orang yang lahir baru, lahir kembali itu cirinya, itu mencintai kekudusan. Selalu kepingin menjadi orang yang dikuduskan. Orang yang lahir kembali itu sangat suka pada saat dia dituntut untuk menjadi kudus. Beberapa waktu yang lalu Pak Andreas pernah khotbah tentang firman yang jatuh di benih yang jatuh di pinggir jalan, right? Itu bicara tentang orang-orang Kristen penonton. Orang Kristen penonton itu apa, saudara? Mereka, kalau kita nonton bioskop ya, kita enjoy, kita menikmati tontonannya, menikmati ceritanya. Kita keluar dari film, kita bisa cerita, saksi kepada orang lain tentang film itu. Tapi satu hal yang pasti, nonton bioskop tidak membuat saudara berkomitmen apa-apa. Habis nonton, senang, ya sudah pulang. Tidak ada ketaatan, tidak ada komitmen, tidak ada kerinduan apa-apa lagi. Masuk akal. Kalau saudara datang ke gereja sebagai penonton, itu yang terjadi. Di gereja ini saudara, secara ngomong cenglingnya masuk akal. Ke gereja itu enak, saudara. Saudara dengar musik yang enak, saudara bisa nyanyi seperti di karaoke, lagu-lagunya juga dipilih yang enak, dengar khotbah yang membuka pikiran saudara, dan gratis kalau mau. Persembahan kan tidak dipaksa, saudara dikasih amplop, saudara mau isi baik, tidak isi tidak apa-apa. Saudara nggak bisa lakukan itu di McDonald. Coba saudara tiap minggu datang ke McDonald, duduk tok, nonton TV, nikmati AC, jangan beli apa-apa. Lama-lama dititeni saudara. Itu tekotok gak tuku ini. Kalau saudara ke gereja ini, duduk nikmati AC, dengar lagu, lihat khotbah, lihat apa, dan saudara nggak keluar duit apa-apa, nobody knows, cuma Tuhan yang tahu. Dan saudara nggak akan diusir, kamu nggak pernah ngasih persembahan kamu, coba gini. Kan nggak begitu, saudara. Enak toh, masuk akal gitu. Tetapi saudara, kekudusan itu nggak bisa dibikin-bikin. Jauh dalam hati orang yang lahir kembali, ada satu kerinduan untuk Tuhan, kuduskan aku. Tuhan, kuduskan aku. Selalu ada hasrat untuk lebih suci, lebih kudus lagi demi Tuhan. Itu, dan itu tidak bisa dibuat, saudara. Jadi kalau saudara melihat hatimu bahwa selama ini, saudara kalau mendengar firman tentang kekudusan, hatimu ngomong apa? Teori. Kalau saudara begitu, jauh dalam hatimu ngomong, cuman ngomong tok iku, teori, enak lah ngomong, ngelakoni lo gak gampang. Kalau saudara punya sikap begitu, saudara sedang menunjukkan bahwa itu tidak masuk akal teorimu itu. Karena tidak masuk akal, kamu ngomong tok ya, aku tidak merasa perlu lakukan. Dalam hati saudara tidak ada kehidupan. Tapi ya, orang-orang Kristen yang mendengar khotbah yang anggaplah ada khotbah yang keras, khotbah yang idealis banget. Orang Kristen harus gini. Kalau saudara lahir kembali, ada satu rasa di sini, aku mau itu. Aku mau, Tuhan tolong aku. Aku belum bisa, aku ini masih lemah Tuhan, tapi aku mau. Kasihlah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan aku mau, aku benci sama orang ini Tuhan, tapi aku mau. Tolong aku bisa ngampuni dia, mendoakan dia Tuhan. Kalau sikap itu ada, itu tanda kelahiran kembali. Artinya apa? Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Itu kira-kira kriterianya. Jadi saudara, sementara saya bicara ini, saudara coba bercermin dulu. Ya nggak usah ngeluarin cermin, nggak ketok juga sama aja. Tapi coba introspeksi. Aku ini sudah lahir baru enggak ya? Saudara mungkin ke gereja ini sudah bertahun-tahun, ada di sini. Maksud saya begini, pesan ini atau tema bulan ini sebetulnya begini.
Kami tim penggembala kepingin supaya setiap kita ini masuk surga. Jujurnya itu begitu. Karena hanya orang yang dilahirkan kembali yang akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kekristenan saudara yang masuk akal itu tidak akan cukup membawa saudara masuk surga. Loh, aku percaya Yesus. Kalau kau percaya Yesus hanya karena dia masuk akal bagi saudara, tidak cukup. Seperti Nikodemus. Nikodemus bilang, aku tahu, aku percaya kamu ini dari Tuhan. Soalnya kamu tuh bisa melakukan ini. Sih, dia percaya kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Saudara di sini datang pasti percaya Yesus. Saudara kalau percaya dewa lain nggak akan ke sini maksud saya. Tapi percayamu kayak apa? Apa saudara percaya Yesus karena dia masuk akal bagi saudara? Hanya karena berkatnya masuk akal? Hanya karena janjinya itu memenuhi cocok dengan keinginan saudara? Kalau itu yang terjadi, saya undang saudara, mari masuk lebih dalam. Berikan dirimu. Izinkan Roh Kudus untuk membawa saudara dalam pengalaman kelahiran baru. Amin. Dan berikutnya, poin yang terakhir. Ini adalah ciri orang lahir baru, fokus kepada Yesus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita meninggikan Yesus? Meninggikan Yesus itu bicara masalah ketaatan, penderitaan, dan sikap yang bertekuk lutut. Kekristenan yang masuk akal itu sebetulnya kalau saya harus membuat satu kesimpulan yang sederhana. Apa sih bedanya Kristen lahir baru, lahir kembali dengan Kristen yang masuk akal? Kristen masuk akal itu tidak memerlukan Yesus. Kristen masuk akal itu bisa menyatakan nilai-nilai how to be successful. Bisa diberitakan tanpa nyinggung Yesus, bisa. Kalau mau sukses, saudara harus rajin bekerja, harus ada banyak. Tanpa Yesus, Mario Teguh, Tung Desa Maringin, itu pengkhotbah yang lebih baik dari saya. Mereka jauh lebih luas wawasannya mereka. Tanpa Yesus, saudara, ada banyak pembicara-pembicara dari berbagai macam latar belakang yang bisa berdiri di mimbar ini dan memberkati saudara loh. Betul enggak? Karena yang membedakan adalah kekristenan itu adalah penyembahan kepada satu pribadi, bukan penyembahan kepada nilai atau kepada ideal-ideal tertentu. Nah kita ini sering kehilangan itu, kita mau berkatnya, kita mau caranya, kita mau metodenya. Gimana cara untuk